Shalom saudara, apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berjumpa kembali dalam program Daily Devotion. Hari ini saya ingin sharing buat setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan dan kasih setiamu yang selalu ada buat kami. Kami bersyukur karena Engkau setia dalam segala kehidupan kami, Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami. Berkati setiap kami, biar setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu ini adalah perkataan Tuhan yang menguatkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin saya sharing buat setiap kita. Kemarin kita belajar tentang panggilan untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah, kita tahu bahwa penderitaan yang kita hadapi hari ini bukanlah penderitaan yang terjadi begitu saja untuk menghancurkan kita, tapi panggilan menderita bersama dengan Yesus itu adalah penderitaan yang akan membawa kepada kita kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Kita mati bersama-sama dengan Dia dan kita bangkit dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, ayat yang kelima dari 2 Timotius pasal yang kedua di sana dikatakan seperti ini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan pertandingan. Nah, saudara, seorang olahragawan hanya akan mendapat mahkota atau mendapat trofi dari pertandingan itu ketika dia menang hanya ketika dia mengikuti semua peraturan-peraturan dalam olahraga. Ya, dia nggak mungkin bisa mendapatkan kemenangan atau bisa bertanding dengan baik kalau dia tidak memperhatikan atau tidak mengetahui, tidak ikut bertanding bersama-sama dengan yang lainnya menurut peraturan-peraturan olahraga tersebut. Nah, beda olahraga, beda peraturan. Hari ini, saudara, Paulus memberikan kita satu ilustrasi bahwa di dalam Tuhan kita ini seperti seorang olahragawan yang sedang bertanding. Nah, kita harus bertanding sesuai dengan rules yang ada, sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang setiap hari kita renungkan dan kita baca. Ada banyak orang yang ketika ada dalam gelanggang pertandingan berusaha melakukan segala sesuatu menurut kebenaran diri sendiri. Menurut kebenaran diri sendiri, dan akhirnya kita menciptakan banyak teori yang kita pikir itu benar sesuai dengan apa yang kita mau. Peraturan-peraturan dalam suatu pertandingan itu kadang menurut kita nggak enak, kadang menurut kita nggak baik. Tapi setiap peraturan itu memiliki tujuan-tujuannya tertentu. Tentunya semua orang yang menyusun peraturan itu telah memikirkan matang-matang kenapa itu harus diberikan, kenapa peraturan itu ada, dan itu demi kebaikan, keberlangsungan pertandingan dan kebaikan dari setiap olahragawan yang akan bertanding. Saudara tahu, setiap firman Tuhan, setiap peraturan yang Tuhan buat, segala sesuatu yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan saya dan saudara. Ketika kita diminta untuk menabur, ketika kita diminta untuk memberi, sebenarnya bukan karena Tuhan mau kita jadi miskin, bukan Tuhan ingin kita menjadi orang yang kekurangan, bukan. Tapi Tuhan ingin melepaskan kita dari yang namanya kekhawatiran. Kadang kita nggak mau memberi karena kita takut kekurangan. Kadang kita nggak mau mengampuni karena kita merasa kita lebih benar. Sebenarnya semua yang Tuhan berikan, kenapa Tuhan minta kita mengampuni? Kenapa kita dilatih untuk bisa mengasihi? Karena kalau kita tidak mengampuni, kita sedang menyimpan sesuatu yang kotor dalam diri kita, dalam hati kita. Di dalam pertandingan, kita bertanding sesuai dengan peraturan firman Tuhan, peraturan-peraturan kerajaan Allah yang sudah kita sama-sama pelajari dalam Alkitab. Maka kita akan keluar menjadi pemenang dalam pertandingan kehidupan ini. Ketika kita ikut bertanding dengan rules yang ada, rules kerajaan Allah. Nah, untuk bisa mengetahui rules kerajaan Allah, kita perlu mempelajari firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan saya dan saudara. Kebenaran yang kita pahami, kebenaran yang tercurah, terwahyukan dalam hati dan pikiran kita, itu akan memerdekakan setiap kita. Ketika kita mengetahui kebenaran, saya kasih contoh buat saudara. Waktu kita masih khawatir tentang penghidupan kita, dan kemudian kita dilatih untuk menabur. Awalnya kita ragu.
Tapi kita berani melakukan, kita melakukan karena kita mungkin awalnya kita takut atau mungkin awalnya kita melakukannya tidak sepenuh hati. Tapi ketika kita menabur dan kemudian kita menikmati berkat Tuhan, ada hal-hal yang nggak mungkin tapi terjadi dalam kehidupan kita. Nah, waktu saya masih bekerja di Jakarta, gaji saya pertama itu 2 juta rupiah, saudara. Ya, potong pajak, ya, jadi saya terima kurang lebih 1,9 sekian. Kemudian saya tinggal di daerah Petamburan, Tanah Abang, dan saya kerja di daerah Muara Karang, itu jauh. Kalau dihitung selama 1 bulan, itu nggak mungkin cukup penghasilan saya untuk saya bisa bayar kos dan saya bisa transportasi saya ke kantor dan makan dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu ada banyak hal yang terjadi sehingga semuanya bisa tercukupi. Bahkan saya bisa menikmati kehidupan saya bisa menikmati pekerjaan saya. Berat badan saya pada saat itu, mungkin teman-teman yang kenal saya sejak lama tahu bahwa waktu itu sebelum saya kerja, berat badan saya itu sangat kecil sekali. Berat badan saya kurang lebih 58 kilo. Tapi waktu saya mulai masuk dalam pekerjaan itu, digaji yang sedemikian kecil pada saat itu buat saya, berat badan saya justru naik. Nah saudara, ketika saya mengerti tentang bahwa firman itu, menabur itu adalah untuk kebaikan saya, Tuhan bisa buka banyak cara, banyak pintu buat kita. Tuhan bisa buka banyak hal buat saya dan saudara ketika kita melakukan kebenaran. Nah, kebenaran memerdekakan kita. Ketika kita melangkah dalam pertandingan kita setiap hari sesuai dengan rules dari kerajaan Allah, saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupanmu, menyertai kehidupanmu dengan luar biasa. Bukan hanya soal menabur, tapi mengampuni, mengasihi. Bagaimana kita dilatih Tuhan untuk kita bisa hidup dengan kasih, mengasihi orang lain, menerima kelemahan-kelemahan orang lain, menerima kekurangan-kekurangan orang lain, dan kita bisa merefleksikan bahwa sebenarnya kelemahan kita dan orang lain itu berbeda, tapi kita dua-duanya punya kelemahan. Mereka punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Kalau kita hanya selalu melihat apa yang kurang dari orang, tapi tidak pernah mau merefleksikan itu buat diri kita, kita sedang salah langkah, saudara. Mari kita melihat orang lain dan coba refleksikan buat diri kita sendiri. Ketika kebencian mulai ada dalam hati kita, coba kita lihat apakah kita juga sudah sempurna. Sometimes orang berbuat sesuatu yang membuat kita kurang enak. Ketika kita mulai mau benci seseorang, coba lihat, hey, kita juga sebenarnya sama. Cuma mungkin orang yang kita hadapi jauh lebih dewasa dan jauh lebih sabar dari kita. Dan lewat proses-proses itu, kita dilatih Tuhan untuk bisa menerima dan lebih sabar. Menegur di saat yang tepat dan dengan kasih Allah. Bukan untuk membuat orang down, tapi untuk membuat orang mengerti kesalahannya dan akhirnya melihat kebenaran apa yang harus dia lakukan. Hidup sesuai dengan rules dari firman Tuhan, rules dari kerajaan Allah, sehingga setiap kita hidup dalam kemenangan. Saya berdoa biar setiap kita mendapatkan satu perenungan yang baik dari firman Tuhan ini. Dan sebelum kita selesai, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan ajar setiap kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan peraturan-peraturan dari kerajaan Allah, karena kami tahu kami adalah warga negara kerajaan Allah dan Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kalau kami ada sampai hari ini semua adalah bukti dari cinta Tuhan yang besar buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you all.